Halo, masih bertemu lagi bersama Mas Nanang ya masih. Apa kabar kuncu-kuncune Mas Nanang yang dari Sumatera sampai ujung Maroke? Sehat kan masih? Mas Nanang pastikan kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Tuhan. Seperti biasa, Mas Nanang akan membahas seputaran prediksi bola, mix parlay, single bet, handicap, dan over-under. Ojo lali selalu support channel Mas Nanang agar channel Mas Nanang terus berkembang. Untuk mensupport channel Mas Nanang dengan cara di like, share, dan subscribe. Ojo lali juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar masih semua orang ketinggalan video prediksi selanjutnya ya masih. Dikasih info masih. Oke masih, tenang. Mas Nanang kasih info prediksi pertandingan di tanggal 18 dan 19 Juli 2022 ya masih. Tapi sebelum Mas Nanang masuk ke pembahasan statistik yang akan bertanding, Mas Nanang ingin mereview Bills malam sore ya masih. Walaupun Mas Nanang gagal profit ya masih di parlay ya masih. Lagi dan lagi Mas Nanang di sini kalah ya masih. Di sini sebetulnya Mas Nanang JP, cuman JP-nya tuh JP minus ya masih. Karena ada LH-nya 3. Jadi di sini Mas Nanang minus ya masih. Untuk di build selanjutnya Mas Nanang pun gagal profit ya masih. Di sini Mas Nanang kalah. Mas Nanang mengambil 23/4, skornya 22. Kalah pula Mas Nanang. Untuk di build selanjutnya Mas Nanang pun juga patah ya masih di build malam. Di sini Mas Nanang gagal profit ya masih. Cuman Mas Nanang untuk kekalahan di parlaynya ini ketutupi sama JP di bojol lah masih. Mas Nanang JP bojol 4 biji ya masih. Nah, di sini Mas Nanang JP 4 tim. Di sini Mas Nanang mengambil di over 2,5, skornya 31 menang ya masih. Di sini Mas Nanang colok lagi. Di sini Mas Nanang colok lagi masih 100 biar ada gol karena kemarin skornya 1-1. Ini biar ada gol Mas Nanang colok lagi nih 100. Mas Nanang colok 100. Rupanya betul. Skornya 31. Sini Mas Nanang menang pula masih. Dan untuk yang di bojol selanjutnya di sini Mas Nanang dari skor 0-0 ya masih. Mas Nanang mengambil di over 2,5, skornya 3-0. Mas Nanang berhasil profit ya masih. Dan untuk yang di Oslo di sini Mas Nanang berhasil profit ya masih. Mas Nanang mengambil di over setengah paruh waktu, skornya 1-0 ya masih di paruh waktu. Di menit terakhir nih masih menit setan. Sini pun Mas Nanang menang full masih. Jadi kekalahan parlay Mas Nanang masih ketutupi sama bojol ya masih. Lumayan lah masih, walaupun parlaynya gagal profit terus. Oke masih, langsung aja Mas Nanang bahas di analisa statistik di tim yang akan bertanding. Untuk di pertandingan yang pertama ada Eskilstuna jamu trial box, dan pertandingan ini akan disiarkan di kandang Eskilstuna pukul jam 12 malam waktu Indonesia bagian barat. Untuk 5 pertandingan terakhir, Eskilstuna mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan trial box hanya mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk 5 pertandingan terakhir, Eskilstuna cukup bagus ya masih, karena DN lebih sedikit mendapatkan kekalahan daripada trial box. Kita ndelok di head-to-headnya kedua tim. Di head-to-head kedua tim, Eskilstuna mendapatkan 2 kali kemenangan, trial box juga mendapatkan 2 kali kemenangan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Kalau untuk di head-to-head Mas Nanang bilang seri ya masih, karena sama-sama mendapatkan 2 kali kemenangan. Tapi prediksi Mas Nanang, Eskilstuna di sini pasti bakal menang ya masih, karena di kandangnya sendiri. Kita ndelok di klasemennya kedua tim. Di klasemen kedua tim, Eskilstuna ada di peringkat kelima dengan poin 22. Trial box ada di peringkat ke-7 dengan poin 22. Untuk di klasemen mereka hanya selisih 1 peringkat ya masih, tapi dengan poin yang sama. Jadi prediksi Mas Nanang di pertandingan ini bakal cukup sengit ya masih. Pantang ada gol, pasti lawannya juga akan mengeguli nih masih. Kita ndelok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Eskilstuna mengover trial box dengan handicap like-lekan dan 1/4.
Dan untuk yang di bawah trial box ya masih yang mengepur Elvis Tuna dengan handicap seperempat. Untuk di over under ada 2/3/4, 3 dan 3/4. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Elvis Tuna dengan mengepur handicap seperempat. Walaupun os bagong, cuman Mas Nanang orang gentar ya masih, karena prediksi Mas Nanang bakal menang Elvis Tuna untuk di pertandingan ini. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di over 2/3/4 ya masih, 2/3/4 karena prediksi Mas Nanang bakal ada balas-balasan gol. Untuk di pertandingan ini Mas Nanang lebih fokus bermain di handicap ya masih, dengan ngefur handicap seperempat. Untuk di pertandingan kedua ada Sundsvall menjamu Häcken, dan pertandingan ini akan disegarkan di kandang Sundsvall pukul jam 12 malam waktu Indonesia bagian barat. Untuk 5 pertandingan terakhir, Sundsvall mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Häcken mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali berakhir dengan imbang. Untuk 5 pertandingan terakhir Häcken cukup bagus ya masih pertahanannya, karena dia ini belum pernah mendapatkan kekalahan 1 kali pun. Untuk di head-to-headnya kedua tim, Sundsvall sama sekali belum pernah mendapatkan kemenangan 1 kali pun. Di sini dimenangkan oleh Häcken 4 kali ya masih, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di head to head dan 5 pertandingan terakhir lebih diunggulkan Häcken ya masih. Cuman orang mungkin Sundsvall mau digebuki terus oleh Häcken ya masih, karena di tahun 2022 mereka belum ada bertemu 1 kali pun ya masih. Untuk di klasemennya kedua tim, Sundsvall ada di peringkat ke-14 dengan poin 10. Häcken ada di peringkat kedua dengan poin 28. Untuk di klasemen memang Sundsvall sangat jauh ya masih beradanya oleh klasemennya Häcken. Cuman Sundsvall mau mengelak di zona merah ya masih, karena dia di sini di peringkat zona merah di ke-14. Jadi kalau dia menang ini malam, dia bakal naik ya masih, bakal aman dari zona merah. Pasti dia bakal ngotot bermain untuk di pertandingan ini ya masih. Kita ndelok di pasaran handicap dan over under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Häcken mengefur Sundsvall dengan handicap 3/4, 1 dan 1/4. Untuk di over under ada 3, 3/4 dan 3,5. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Sundsvall dengan menahan handicap 1. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di under 3,5 ya masih, karena prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini tidak bakal ada lebih dari 3,5 gol ya masih. Dan untuk di pertandingan ini Mas Nanang lebih fokus bermain di handicap menahan 1 ya masih. Untuk di pertandingan yang ketiga, ada Freiburg menjamu Helsingborg, dan pertandingan ini akan disegarkan di kandang Freiburg pukul jam 12 malam waktu Indonesia bagian barat. Untuk 5 pertandingan terakhir, Freiburg mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Helsingborg juga mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di 5 pertandingan terakhir mereka sama ya masih, sama-sama mendapatkan 3 kali kekalahan, 1 kali kemenangan, dan 1 kali imbang. Untuk di head-to-headnya kedua tim, Freiburg mendapatkan 1 kali kemenangan, Helsingborg mendapatkan 3 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di head to head lebih diunggulkan Helsingborg ya masih. Kita ndelok di klasemennya kedua tim. Di klasemen kedua tim, Freiburg ada di peringkat ke-12 dengan poin 14. Helsingborg ada di peringkat ke-16 dengan poin 6. Kita ndelok di pasaran handicap dan over under yang diberikan Kang Bandot. Untuk di pasaran Kang Bandot, Freiburg mengefur Helsingborg dengan handicap like-likean 1/4 dan setengah. Untuk di over under ada 2/4, 2,5 dan 2/3/4. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Freiburg ya masih, dengan mengefur handicap 1/4. Walaupun di head-to-head lebih diunggulkan Helsingborg, karena orang mungkin di pertandingan ini Helsingborg terus yang bakal menang ya masih, pasti bakal dimenangkan oleh Freiburg. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di over 2,5 gol ya masih.
prediksi skor Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal berakhir 2-1 ya Mas. Dan Mas Nanang pun lebih fokus bermain di over 2,5. Untuk di pertandingan yang terakhir, seperti biasa Mas Nanang kasih referensi untuk single bet ya Mas. Langsung aja kita lihat di statistiknya kedua tim. Ada start menjamu Sadness. Dan pertandingan ini akan disiarkan di kandang start ya Mas, ataupun di luar kandang ini Mas. Karena di sini di arena Kristiansund pukul jam 11 waktu Indonesia bagian barat. Untuk 5 pertandingan terakhir, Start mendapatkan 3 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan. Sedangkan Sadness mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali menelan kekalahan. Untuk 5 pertandingan terakhir lebih diunggulkan Start ya Mas. Kita kalau untuk single bet harus teliti membaca statistik kedua tim ya Mas. Untuk di 5 pertandingan terakhir lebih diunggulkan Start ya Mas. Kita lihat di head-to-headnya kedua tim. Di head-to-head kedua tim, Start mendapatkan 2 kali kemenangan, Sadness juga mendapatkan 2 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di head-to-head mereka seri ya masih sama-sama mendapatkan 2 kali kemenangan. Kita lihat di klasemennya kedua tim. Di klasemen kedua tim, Start ada di peringkat ke-8 dengan poin 22. Sadness ada di peringkat ke-6 dengan poin 25. Tapi kalau untuk di klasemen lebih diunggulkan Sadness ya Mas. Prediksi Mas Nanang di pertandingan ini kedua tim ini bakal ngotot bermain ya Mas. Kita lihat di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Start mengoffer Sadness dengan handicap 3/4, 1 dan 1/4. Untuk di over-under ada 3, 3/4 dan 3,5. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Start dengan mengoffer handicap 3/4. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di over 3 ya Mas. Karena prediksi Mas Nanang nanti malam over 3 ini osnya pasti bakal naik ya Mas. Kalau osnya segini terus berarti over 3 sangat aman ya Mas. Berarti bakal ada banjir gol. Untuk nanti malam untuk di over under Mas Nanang sudah kasih keputusannya untuk di WA ya Mas. Dan untuk di pertandingan ini Mas Nanang lebih fokus bermain handicap ya Mas, dengan mengoffer handicap 3/4. Oke Mas, sekian prediksi Mas Nanang cukup sampai di sini. Untuk Mas yang mau tahu info lengkapnya dari sini ataupun mau sharing tentang seputaran prediksi bola, mix parlay, single bet dan bola jalan, iso gabung di grup WhatsApp Mas Nanang ya Mas. Untuk gabung di grup WhatsApp Mas Nanang ora eneng dipungut mahar sepeser pun. Nanti nomor WhatsApp Mas Nanang letak di kolom komentar. Untuk Mas yang mau mengikuti prediksi Mas Nanang, digas Mas, gas. Tapi jangan terlalu dibarbar ya Mas. Utamakan pakai prediksi sendiri. Karena di sini Mas Nanang bukan dukun yang prediksinya 100% akurat. Mas Nanang juga manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Untuk Mas kalau wani ojo wedi-wedi, wedi ojo wani-wani. Salam satu hobi dan semoga JP ya Mas. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.